Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febri Andriano Pradana, NIM 120201139877, jurusan Hukum Keluarga Islam, Lokal 1C, Matkul Pendidikan Kewarganegaraan, dosen Bapak Ade Ariandi Saputra MPDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang politik dan strategi nasional. Pengertian politik dan strategi nasional. Pengertian politik. Istilah politik berasal dari bahasa Yunani, polis, yang artinya negara, yang terdiri atas adanya rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Adapun yang berpolitik disebut politikus. Menurut Aristoteles, manusia adalah John Politikon, yakni makhluk politik. Dalam bahasa Indonesia, kata politik atau politis mengandung arti suatu keadaan yang dikehendaki, disertai cara dan alat yang digunakan untuk mencapainya. Pengertian strategi. Pengertian strategi pada awalnya dikenal di kalangan militer yang diartikan sebagai the art of the general atau seni seorang panglima dan penggunaannya dalam peperangan. Pengertian strategi secara umum adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau cara untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Politik nasional dan strategi nasional. Politik nasional dengan memperhatikan pengertian politik seperti di atas dapat dirumuskan sebagai asas, haluan, usaha, serta kebijaksanaan tindakan dari negara tentang pembinaan, perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian, serta penggunaan potensi nasional untuk mencapai tujuan nasional. Strategi nasional adalah cara untuk melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional, yakni merupakan pelaksanaan dari kebijaksanaan nasional. Dengan melaksanakan politik nasional, disusunlah strategi nasional, seperti jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Penyusunan politik dan strategi nasional, suprastruktur dan infrastruktur politik. Di tingkat infrastruktur, politik dan strategi nasional merupakan sasaran yang hendak dicapai yang meliputi bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Masyarakat melalui peranata politik yang ada di era reformasi memiliki peranan yang penting, yaitu berupaya mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang telah ditetapkan oleh MPR sebagai GBHN maupun yang telah dilaksanakan oleh Presiden besertanya. Penentu kebijakan. Kebijakan puncak dilakukan oleh MPR yang berwenang menetapkan Undang-Undang 1945 dan garis-garis besar haluan negara. Kebijakan umum dilakukan oleh Presiden sebagai kepala pemerintah dan DPR. Bentuknya adalah undang-undang, perpu, peraturan pemerintah, Kepres, dan Inpres. Kebijakan khusus dilakukan oleh Menteri dalam menjabarkan kebijakan umum, digunakan merumuskan strategi dan masing-masing bidang sesuai tanggung jawab. Kebijakan teknis dilakukan oleh pemerintah eselon 1 departemen, pemerintahan, dan non-departemen. Bentuk kebijakan adalah peraturan, keputusan, atau instruksi pimpinan departemen dan dirjen. Kebijakan di daerah adalah kepala daerah dengan persetujuan DPRD. Kebijakannya berupa perda, keputusan kepala daerah, dan instruksi kepada kepala daerah. Dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional. Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, Undang-Undang 1945, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut Undang-Undang 1945. Sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam Undang-Undang 1945 merupakan suprastruktur politik. Lembaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, MA. Otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan salah satu wujud politik dan strategi nasional. Secara teoritis telah memberikan dua bentuk otonomi kepada dua daerah, yaitu otonomi terbatas
bagi daerah, provinsi, dan otonomi luas bagi daerah, kabupaten, atau kota. Perbedaan undang-undang yang lama dan yang baru ialah undang-undang yang lama titik pandang kewenangannya dimulai dari pusat. Yang kedua, undang-undang yang baru titik pandang kewenangannya dimulai dari daerah. Kewenangan daerah. 1. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, kewenangan daerah mencakup seluruh seluruh kewenangan bidang pemerintah kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Yang kedua, kewenangan bidang lain meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian bangunan secara makro, implementasi politik dan strategi nasional. Politik nasional adalah politik pembangunan. Politik nasional pada hakikatnya sama dengan kebijakan nasional sebagai landasan serta arah bagi penyusunan konsep strategi nasional. Dalam penyusunan politik nasional, hal-hal yang perlu diperhatikan secara garis besar adalah kebutuhan pokok nasional yang meliputi masalah kesejahteraan umum dan masalah keamanan dan pertahanan negara. Oleh karena upaya untuk mewujudkan kebutuhan pokok nasional yang juga pada hakikatnya merupakan cita-cita dan tujuan nasional dilakukan melalui pembangunan, maka politik tersebut disebut politik pembangunan. Implementasi politik dan strategi nasional dalam bidang-bidang pembangunan nasional. Garis-garis besar haluan negara sebagai arah penyelenggaraan negara dan segenap rakyat Indonesia, kaidah pelaksanaan sebagainya. 1. Presiden menjalankan tugas penyelenggaraan negara, berkewajiban untuk menyerahkan semua potensi dan kekuatan pemerintah dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan nasional. Yang kedua, DPR, MA, BPK, dan DPA berkewajiban melaksanakan GBHN sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan UUD 1945. Yang ketiga, semua lembaga tinggi negara berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan GBHN dalam sidang tahunan MPR sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang berdasarkan UUD 1945. Yang keempat, GBHN dalam pelaksanaan dituangkan dalam program pembangunan negara 5 tahun yang memuat uraian kebijakan secara rinci dan struktur yang secara yuridis ditetapkan oleh Presiden bersama DPR. Yang kelima, Propenas dirincikan dalam rencana pembangunan tahunan yang memuat APBN dan ditetapkan Presiden bersama DPR. Keberhasilan politik dan strategi nasional. Politik dan strategi nasional akan berhasil dengan baik dan memiliki manfaat yang seluas-luasnya bagi peningkat kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh rakyat. Jikalau para warga negara, terutama para penyelenggara negara, memiliki moralitas, semangat, serta sikap mental yang mencerminkan kebaikan yang mana nantinya menjadi panutan bagi warganya. Dengan demikian, ketahanan Indonesia akan terwujud dan akan menumbuhkan kesadaran rakyat untuk bela negara, serta kesadaran nasionalisme yang tinggi namun bermoral ketuhanan yang Maha Esa, serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Kesimpulan. Dari pembahasan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa politik dan strategi nasional Indonesia akan berhasil dengan baik dan memiliki manfaat yang seluas-luasnya bagi peningkatnya kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh rakyat. Jikalau para warga negara, terutama para penyelenggara negara, memiliki moralitas, semangat, dan sikap mental yang mencerminkan kebaikan yang mana nantinya menjadi panutan bagi warganya. Dengan demikian, ketahanan nasional Indonesia akan terwujud dan akan menimbulkan kesadaran rakyat untuk bela negara, serta kesadaran nasionalisme yang tinggi namun bermoral ketuhanan yang Maha Esa, serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Saran. Dari pembahasan di atas, diharapkan Indonesia dapat melaksanakan politik dan strategi nasional sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia, agar kesatuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia lebih terjamin dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan juga diharapkan para penyelenggara negara memiliki moralitas, semangat, serta sikap mental yang baik agar dapat menjadikan bangsa Indonesia lebih maju. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.